Assalamualaikum. Di Korea, ada hari khusus jika musim semi telah tiba, yang disebut dengan Ipchun. Ipchun tahun ini jatuh pada tanggal 4 Februari. Orang Korea mempunyai sebuah kepercayaan, jika Ipchun telah tiba, maka mereka akan menuliskan sebuah harapan di kertas yang terletak di pintu masuk halaman rumah. Harapan tersebut adalah, semoga selama tahun ini, semua hal-hal yang jahat bisa pergi dan keberuntungan selalu bersama manusia di dunia. Dan tentunya, semoga selama tahun ini, keberuntungan selalu juga akan berpihak kepada kita. Ini merupakan siaran multibahasa minggu kedua bulan Februari. Saya Herikan Ahmad dan inilah berita selengkapnya. Pengadilan telah tidak memberikan izin pendirian Serikat Pekerja Asing. Keputusan ini telah diambil dalam kasus pendirian Serikat Pekerja Asing karena para pekerja asing ilegal berada di balik pendirian Serikat Pekerja Asing tersebut. Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, dari pihak Serikat Pekerja Asing berpendapat bahwa pembentukan Serikat Pekerja Asing ini seharusnya bisa diluluskan oleh pengadilan, karena Mahkamah Agung telah mengizinkan dan mengesahkan kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja asing ilegal. Dan pendirian Serikat Pekerja Asing ini merupakan pembentukan fondasi dasar untuk melindungi hak-hak para pekerja yang selama ini terabaikan. Kementerian Hukum dan Kementerian Tenaga Kerja berusaha memecahkan masalah gaji pekerja asing yang tidak dibayarkan. Sampai saat ini, data yang masuk tentang gaji yang ditunda dan tidak terbayarkan adalah sebanyak 13 miliar won. Kementerian Hukum mengatakan sebanyak 13 miliar won yang merupakan hak dari 12.969 pekerja telah terbayarkan. Sebanyak 5 miliar 600 juta won untuk 5.564 pekerja dari Cina. Sebanyak 1 miliar 500 juta won untuk 1.305 pekerja dari Bangladesh, dan sebanyak 980 juta won untuk 943 pekerja dari Vietnam. Berita tentang usaha para pekerja asing menuntut gaji yang tidak mereka terima dengan semestinya. Meskipun pada berita sebelumnya, Kementerian Hukum dan Kementerian Tenaga Kerja telah memulai menangani permasalahan tentang gaji yang tidak diberikan sesuai ketentuan, tetapi pada situasi di lapangan, jika para pekerja asing tersebut menuntut hak gajinya, mereka akan ditahan atau dikirim ke kantor imigrasi, dan haknya akan terabaikan. Pada awal bulan ini, pekerja dari Indonesia, Durohim, dan temannya telah mencoba mengurus gaji mereka yang telah tidak terbayar. Tetapi pada akhirnya mereka dikirim ke kantor imigrasi, dan pihak imigrasi akan melepaskan mereka karena ternyata mereka bukan pekerja ilegal. Pada tanggal 7 Februari, seorang pekerja dari Uzbekistan, John, telah pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perusahaannya yang telah tidak membayar gajinya. Tetapi John akhirnya dikirim ke kantor imigrasi dan dipulangkan ke negaranya, meskipun sebelumnya pihak kepolisian mengatakan akan melindunginya. Dan ini merupakan pembuktian bahwa pusat-pusat pelayanan masyarakat masih selalu mengabaikan hak-hak asasi manusia dalam menuntut haknya. Seorang broker dari perusahaan pengirim tenaga kerja telah dibebaskan. Seorang warga negara Hong Kong dari Nepal telah mendirikan perusahaan pengiriman tenaga kerja di Nepal dan dituntut 52.600.000 won dan telah ditahan karena telah diadukan melanggar ketentuan dan kebijakan ketenaga kerjaan. Tetapi pengadilan telah memutuskan bebas dan menyatakan tidak bersalah karena bukti dan tuntutan yang diajukan oleh para korban dianggap kurang kuat untuk menuntut broker tersebut. Berita selanjutnya. Kampanye untuk memberikan kewarganegaraan untuk anak-anak pekerja asing pada tanggal 12 Februari di Taman Maroni yang berlokasi di daerah Daegu, Seoul. Pusat Pelayanan Pekerja Asing Kota Ansan telah menggelar kampanye tersebut. Saat ini, anak-anak pekerja asing telah dinyatakan ilegal sehingga mereka tidak bisa memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan secara normal. LSM-LSM yang peduli dengan pekerja asing terus berusaha untuk melakukan aksi untuk merubah kebijakan supaya anak-anak pekerja asing tersebut bisa menetap secara resmi dan dilindungi hukum, serta bisa memperoleh hak-haknya terutama untuk hak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kesempatan pelayanan pendidikan untuk anak pekerja asing. Kementerian Pendidikan dan Departemen Sumber Daya Manusia menganggarkan 1.300 miliar won tahun ini dan 8 triliun won selama 5 tahun ke depan untuk memecahkan masalah biaya pendidikan, masalah pekerja yang memperoleh penghasilan kecil, dan masalah bagian masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Menurut kebijakan ini, anak-anak dari pekerja asing pun juga berhak untuk mendapatkan dana bantuan yang dianggarkan ini. Kementerian Pendidikan juga akan membuat sebuah program khusus. Program ini adalah tentang pendidikan untuk wanita yang menikah di luar negeri dan datang kembali ke Korea untuk memperkuat identitas anak-anaknya dengan budaya Korea. Di kota Daegu,
sebanyak 600.000 telah ikut untuk program percontohan ini. Di lain pihak, rencana pelatihan pendidikan akan dibangun di sekolah-sekolah dasar untuk pelayanan pendidikan bagi anak pekerja asing. Mulai bulan Juli, sebanyak 267 etnis Korea saudara dari Cina, Uni Soviet, dan negara lain bisa memperoleh pekerjaan di Korea secara bebas selama 5 tahun. Kementerian Hukum telah menetapkan kebijakan ini pada tanggal 9 Februari yang lalu. Mereka juga bisa masuk lagi setelah terlebih dahulu pulang ke negaranya. Sementara pekerjaan yang bisa dimasuki adalah sektor pembangunan industri dan jasa, tetapi akan diperluas lagi ke sektor pertanian dan perikanan. Pemirsa, itulah berita yang bisa kami sampaikan pada saat ini, dan Anda bisa menyaksikan siaran ulangnya di jaringan internet melalui www.mwtv.or.kr atau di www.mrtv.or.kr. Selamat malam.